warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Kulusna. Di sini saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman saya akan menampilkan sebuah video hasil dari kerja keras kami selama 1 minggu untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Rifki selaku dosen pengaku aspek hukum dalam bisnis. Jadi teman-teman, pada hari ini kami akan membahas tentang jenis-jenis badan usaha. Nah, sebelum teman-teman menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Dadah! Membahas apa saja jenis-jenis badan usaha, perlu kita ketahui apa itu badan usaha. Next. Jadi, badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Next. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa bentuk badan usaha. Di antaranya badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang di dalamnya terdapat beberapa jenis turunan seperti PT, CP, firma, dan lain-lain. Next. Jenis-jenis badan usaha. Ada banyak jenis badan usaha yang sering kita temui seperti PT, CP, atau perum. Namun tidak sedikit dari kita yang masih belum mengenal jelas dengan definisi masing-masing terhadap jenis usaha tersebut. Memahami jenis-jenis badan usaha akan membantu Anda dalam menemukan di mana sebaiknya posisi usaha Anda. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha yang harus Anda ketahui. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan sendiri adalah sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seorang saja. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan termasuk resiko usahanya. Nah, contoh dari perusahaan perseorangan, di samping ada beberapa contoh gambar. Di antaranya barbershop, ada bengkel, ada butik, dan lain-lain. Next. Jenis badan usaha yang kedua adalah firma. Firma merupakan kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Dengan masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Meskipun anggotanya punya kesatuan nama, tapi firma bukanlah badan hukum, melainkan hanya sebutan dari anggota bersama-sama. Berdasarkan perusahaan yang tergolong firma adalah perusahaan sepatu dan sportwear seperti Nike dan Converse, firma hukum, firma akuntansi, dan konsultan bisnis. Tidak jarang, beberapa pengusaha membuat kesepakatan kongsi dalam membentuk firma untuk memperluas bisnis. Nah, kita lanjut ke jenis badan usaha yang ketiga, yaitu CV atau perusahaan komanditer. Adalah bentuk perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang hanya memberikan modal tapi tidak bersedia memimpin perusahaan tersebut. Tanggung jawab yang dipikulnya terbatas pada besarnya modal yang ditanamnya. Bentuk badan usaha ini persekutuannya yang didirikan berdasarkan saling percaya. CV sering menjadi bentuk badan usaha yang dipilih oleh para pengusaha bila mereka ingin memiliki kegiatan usaha dengan modal yang minim. Jenis badan usaha yang keempat adalah persero atau perseroan terbatas negara, yang merupakan bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara. Umumnya persero ini terjadi dari perusahaan negara yang kemudian diadakan penanaman modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Perseroan terbatas ini memiliki banyak kelebihan yang lebih menonjol dibanding bentuk usaha yang lain. Misalnya,
Badan usaha yang bisa dimiliki sangat luas, pergerakan bidang usahanya pun bebas, serta tanggung jawab yang dimiliki hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Tidak heran kalau banyak pengusaha yang memutuskan untuk membangun PT. Nah, kita lanjut ke jenis badan usaha yang kelima, yaitu persero atau perseroan terbatas negara. Adalah bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara. Umumnya persero ini terjadi dari perusahaan negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Modal pendiriannya seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Kepemilikan saham persero sebagian besar atau setara 50% harus dikuasai oleh pemerintah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemda. Tujuan didirikannya PD ini adalah untuk mencari keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Selanjutnya ada Perum, Perusahaan Negara Umum. Perum adalah bentuk perusahaan negara yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain mencari keuntungan, Perum juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Walaupun modal usaha dimiliki oleh pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan Perum membuka penanaman modal kepada pihak swasta. Dan selanjutnya ada perusahaan negara jabatan. Adalah perusahaan yang segala bentuk kegiatannya ditujukan untuk kesejahteraan umum, namun tidak meninggalkan sisi efisiensinya. Pekerjaan biasanya memiliki fasilitas-fasilitas negara. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mengadakan kerjasama. Koperasi bertujuan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah. Dan yang terakhir adalah yayasan. Umumnya yayasan adalah sebuah badan hujum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan bukanlah untuk mencari keuntungan, namun untuk tujuan sosial. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu peran badan usaha terhadap ekonomi Indonesia. Peran BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama, penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, badan usaha milik negara sebagai penghasil barang dan atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, badan usaha milik negara sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, pelaksanaan pelayanan publik, pembuka lapangan pekerjaan, penghasil devisa negara, pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Nah, jadi maksud dari peran badan usaha milik negara ini sendiri adalah dengan adanya badan usaha milik negara itu dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai pemenuh hajat hidup orang banyak. Terus, dengan adanya BUMN itu membuat pemasukan negara itu semakin bertambah atau bisa disebut dengan devisa negara. Dan juga dapat membantu membuka lapangan pekerjaan baru. Maka dari itu sangat diperlukan badan usaha milik negara tersebut dan membuat kesejahteraan masyarakat itu semakin meningkat dengan adanya BUMN tersebut. Selanjutnya, peran BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Yang pertama, badan usaha milik swasta merupakan lembaga yang memberikan pelayanan dan menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan negara. Yang kedua, BUMS atau Badan Usaha Milik Negara merupakan penggerak dinamisator perekonomian negara. Yang ketiga, BUMS merupakan lembaga yang menuntut membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Terus yang keempat, BUMS merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak perseroan yang dibayar. Nah, sebelumnya yang saya jelaskan tadi sama seperti saya jelaskan yang pembahasan sebelumnya yang mengenai BUMN. Dengan adanya badan usaha milik swasta, itu tuh memberikan pelayanan dan menyediakan berbagai barang maupun jasa seperti produk dari Unilever yang mana itu menyediakan berbagai kebutuhan hidup seperti sabun, odol, ataupun produk yang lainnya. Terus BUMS ini sendiri sebagai penggerak perekonomian negara. Artinya dengan adanya BUMS membuat pendapatan negara itu sendiri semakin meningkat dan menambah pendapatan negara. Terus BUMS itu sendiri dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang yang mana tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga, peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya. Terus berperan aktif dalam upaya mempertinggi kehidupan manusia dari masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia, mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Terus yang terakhir, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Jadi dengan adanya koperasi, masyarakat menengah ke bawah yang mana tidak mempunyai modal untuk membangun usaha, dan dengan adanya koperasi maka mereka akan terbantu untuk membangun usahanya tersebut. Dan juga peran koperasi ini sendiri dapat memperkokoh perekonomian rakyat. Nah, dengan adanya koperasi ini sangat membantu untuk orang-orang yang mana tidak memiliki modal sama sekali untuk membangun usaha tersebut. Sekian dari saya. Selesai deh videonya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis. Semoga videonya itu dapat membuat teman-teman paham dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang sudah menonton, like dan subscribe, dan meminta maaf jika ada kesalahan kata dalam tutur kata yang kami sampaikan pada video tersebut. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.